Ingat loh, saya tanya ini 2 bulan lagi saya tanya, di otak saya masih saya ingat. Ya. Saya ingatkan ya. Saya tanya, sudah ada belum? Berapa banyak? Wilayah mana saja? Pak Doktor, yang saya tanyakan ini masalah program yes, nanti yang lain saya tanya lagi. Dijawab dulu yang yes. Aduh. Saya kadang-kadang bingung gimana saya mau ngomongnya. Kalau ditanya aja nggak jujur, nggak tahu. Yang saya tanyakan, solusinya bagaimana? Apa ayamnya nggak dikasih makan? Atau peternaknya jangan beternak lagi, beternak kecil, atau gimana? Nggak, ini kan harus ada solusi loh. Karena mereka tuh mau demo ke Kementerian Pertanian. Saya bilang, Menteri mah nggak salah. Yang salah yang bantunya dalam membuat laporan dan lain-lain. Tadi udah saya jelaskan, day to day saya selalu dapat komplain. Masalah beras, masalah jagung, masalah lain-lain. Saya maunya Wandi jawab dengan realita. Jangan dengan angin surga. Saya tidak butuh angin surga. Yang lalu-lalu, coba jawab. BPSDMP saya mau tanya, program YES itu apa? Jelaskan. Program YES salah satu program dari PHLN Pak Ketua, singkatan dari Youth Entrepreneurship Support Services. Jadi di dalamnya adalah kegiatan-kegiatan untuk mendorong ya petani muda beragribisnis. Terus? Nah, kemudian yang kita lakukan tentu saja kegiatan-kegiatannya adalah berupa pelatihan-pelatihan agribisnis ya, termasuk juga pelatihan budidaya. Kemudian juga ada pendampingan Pak Ketua. Kemudian juga ada kita mendorong agar para petani milenial mendapatkan kredit usaha rakyat. Udah ada yang dapat belum? Kenapa Pak Ketua? Sudah ada yang dapat belum? Sudah Pak. Berapa banyak? Ingat loh, saya tanya ini 2 bulan lagi saya tanya, di otak saya masih saya ingat. Ya. Saya ingatkan ya. Saya tanya, sudah ada belum? Berapa banyak? Wilayah mana saja? Ya. Sebetulnya program ini bukan hanya di YES saja, tetapi ada juga yang program APBN Pak Ketua. Yang saya tanyakan tadi kan program YES dulu Pak Doktor. Yang saya tanyakan ini masalah program YES, nanti yang lain saya tanya lagi. Dijawab dulu yang YES. Ya. Kalau total petani milenial yang mendapatkan kredit usaha rakyat itu ada 140.000 orang Pak Ketua. 140.000 orang, berapa provinsi? Itu semua provinsi, 38 provinsi Pak. Jadi semua dapat nih. Coba Ya, dicek ulang dulu datanya. distribusinya saja. Enggak, dicek dulu datanya betul nggak? Saya kasih kesempatan Anta untuk koreksi. Aduh. Proses bah, ada data yang dapat kur per provinsi. Per provinsi ada. Jadi kalau untuk program YES Pak Ketua 4 provinsi ya. Sedangkan tadi yang mendapatkan kur itu semua provinsi Pak Ketua. Tadi kan Anda katakan yang YES sekian puluh provinsi. Sekarang beda lagi. Mana yang benar ini kalau ngomong? Coba sebutkan. Kabupaten mana aja? Itu dari Provinsi Jawa Barat, kemudian Sulawesi Selatan, kemudian Banten, itu lagi, dan Jawa Timur Pak Ketua. Cek dulu ada nggak Banten? Anda cek dulu. Ya, diralat Pak Ketua, Banten tidak ada, yang ada Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Sorry, saya bingung. Sebentar Pak Ketua, ini saya kan perlu dicek dulu Pak Ketua, mohon maaf. Jadi kalau setiap saya bertanya, eselon 1 tanya eselon 2. Eselon 2-nya nggak tahu, tanya eselon 3 atau eselon 4 yang ada di atas. Kalau ada di atas, atau WA dulu untuk bertanya, benar nggak informasinya?
Izin Pak Ketua, ini ada di catatan saya. Jawa Barat, Subang, Cianjur, Tasikmalaya, Sukabumi, Bogor. Jawa Timur, Pacitan, Malang, Pasuruan, Tulungagung. Sulawesi Selatan, Bantaeng, Maros, Bone, Bulukumba, Goa. Kalimantan Selatan, Banjar, Tanah Laut, dan Tanah Bumbu. Tadi Anda katakan 4 kabupaten. Sekarang kok kabupatennya bertambah? 4 provinsi Pak Ketua. 4 provinsi. Sebutkan lagi coba. Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Kabupatennya? Jawa Barat, Subang, Cianjur, Tasikmalaya, Sukabumi, Bogor. Jawa Timur, Pacitan, Malang, Pasuruan, Tulungagung. Sulawesi Selatan, Bantaeng, Maros, Bone, Bulukumba, Goa. Kalimantan Selatan, Banjar, Tanah Laut, dan Tanah Bumbu. Ya, saya kadang-kadang bingung aja. Catatan Anda sama catatan saya beda. Yang Anda bilang tadi pertama itu sebetulnya lebih benar. Tapi karena Anda bingung menjelaskan kepada saya, langsung berubah lagi. Ini cuma 5 kabupaten kok. Ya. Saya kadang-kadang bingung gimana saya mau ngomongnya. Kalau ditanya aja nggak jujur, nggak tahu. Kemudian PKH saya tanya lagi. Ini ada keluhan daripada peternak kaya, peternak kecil mengenai harga jagung. Dengan kadar air 15 di Lampung harganya 6.500, di Jawa Timur 6.650, di Sulawesi Selatan di Gorontalo 5.800. Nunggu bangkrut atau nunggu apa nih? Coba supaya saya mau tahu jawab. Apa tunggu peternakannya mati dulu, peternak rakyat kecil, atau gimana? Gimana solusinya? Karena ini menyangkut peternak kecil, saya tidak bicara pengusaha. Silakan jawab. Izin Pak Ketua, Pak Omen. Di awal tahun prediksi kami berdasarkan prognosa dari produksi jagung kita mencukupi Pak Ketua. Awal tahun 3000 apa tahun 2022? 23 kan kita menghitung dari tanaman pangan, hitung produksi. Berapa produksinya 2023? 30 ya? 23 juta. Untuk kadar air? Kebutuhannya? Kebutuhan khusus untuk peternakan Pak Ketua, untuk industri kurang lebih 10 sampai 12 juta. Kita anggap 12 juta. Oh ya. Kemudian peternak mandiri sekitar 2 sampai 3 juta, rata-rata 2 juta. Kita anggap 3 juta. Terus? Nah, kalau kita melihat prognosa produksi jagung harusnya cukup, Pak. Nah, sehingga persoalan harga. Nah, sehingga Pak Ketua memang dari tahun ke tahun kan sering terjadi di akhir tahun persoalan ini. Kalau dari dulu kami menyarankan kalau bisa untuk melindungi peternak rakyat, kita perlu ada cadangan jagung nasional juga seperti halnya beras, paling tidak 500.000 ton, sehingga hal-hal seperti ini bisa kita tertangani dengan baik. Nah, saat ini Bappenas sudah membantu juga, tapi hanya membantu untuk memfasilitasi distribusi atau transportasi kepada peternak rakyat dari sumber jagung yang ada. Demikian Pak Ketua. Jadi kalau saya hitung surplusnya 8 juta. Seolah-olah ini adalah tanggung jawab Bulog dan Bappenas untuk stok buffer jagung. Iya kan? Yang saya tanyakan, solusinya bagaimana? Apa ayamnya nggak dikasih makan? Atau peternaknya jangan beternak lagi, beternak kecil, atau gimana? Enggak, ini kan harus ada solusi loh. Karena mereka tuh mau demo ke Kementerian Pertanian. Saya bilang, Menteri mah nggak salah. Yang salah yang bantunya dalam membuat laporan dan lain-lain. Silakan dijawab. Karena besok saya ke Lampung, saya akan bertemu dengan mereka, nuntut ketemu saya akan temuin. Jadi nanti kalau saya sampai nggak bisa jawab, dibilang saya anggota dewan yang tolol, nggak bisa menjawab pertanyaan rakyat. Bingung saya.
Tolong bantu cari solusinya gimana. Izin Pak Ketua, Pak Wamen. Jadi selain daripada yang dilakukan oleh Bappenas sekarang, jadi ada membantu peternak rakyat untuk ongkos distribusi jagung sehingga bisa menekan harga yang ada. Karena prinsipnya jagungnya ada gitu, cuma harganya yang mahal. Yang kedua, untuk menghindari dominasi karena feed mill atau pabrik pakan ya punya sumber daya yang kuat sehingga dia bisa kemana-mana untuk menyerap. Nah, untuk mengurangi itu, salah satu yang kita bisa lakukan adalah mereka mensubstitusi mungkin dengan gandum atau apa namanya sereal lainnya sebagai substitusi daripada jagung sehingga tidak terlalu mendominasi untuk membeli semua jagung-jagung yang ada di mana saja, yang mengakibatkan harga juga naik dan kemampuan peternak rakyat tidak mampu. Kalau jagungnya ada di Lampung, orang nggak bakal kebingungan, bos. Justru jagungnya yang nggak ada. Percuma ada Badan Pangan mau bantu distribusi ongkos kalau hanya sekitar Lampung. Kecuali misal jagungnya di Gorontalo ada 2 juta, perlu angkutan bawa ke Pulau Jawa atau bawa ke Sumatera. Fair. Itu kan hanya sesaat sebetulnya. Ngobatinnya gimana saya tanya. Tadi udah saya jelaskan. Day to day saya selalu dapat komplain. Masalah beras, masalah jagung, masalah lain-lain. Terima kasih, izin Bapak Pimpinan, dan ini sama dengan arahan. Saya maunya Wandi jawab dengan realita, jangan dengan angin surga. Saya tidak butuh angin surga yang lalu-lalu. Coba jawab. Terima kasih Pak. Salah satu solusinya adalah kemitraan antara petani jagung di sekitar peternak mandiri Bapak. Kalau di daerah Blitar, nanti di sekitar Blitar sampai ke Lamongan, Tuban, bermitra dari petani di situ ke Blitar. Kemudian juga daerah Kendal Bapak. Dan nanti Lampung. Tahun ini sudah kemitraan 2000 hektar Bapak. Dan nanti kita tambah terus. Terima kasih. Itu salah satu. Yang kedua Bapak, peternak supaya membuat pakan sendiri dari bahan yang dibeli dari petani tadi. Dari biosaka bukan pakannya, bukan. Beli pakan, membuat pakan ayamnya dari membuat sendiri. Jadi usaha kecil mengolah dari jagung plus konsentrat lainnya dicampur menjadi pakan ternak sehingga lebih efisien daripada beli Pak. Makanya Anda lebih cocok jadi Dirjen PKH nih daripada Dirjen Tanaman Pangan. Terima kasih Pak. Kalau saya bilang begitu. Jadi kemitraan yang diomong itu omong kosong Wandi, saya kasih tahu. Itu kan bukan solusi. Masalahnya solusi dalam waktu dekat ini bagaimana? Kalau bicara tadi impor gandum, yuk nggak usah ajarin saya. Ya kan? Harga gandum pun saat ini dari luar negeri sudah naik. Saya itu setiap hari saya ngamatin nih, harga beras dunia berapa, harga jagung dunia berapa. Hari ini harga jagung dunia kurang lebih 500-430. Harga beras sudah mencapai 680 US dollar. Ini para dirjen saya rasa belum tentu mengamati ini. Yakinlah sama saya. Juga Dirjen PKH berkali-kali sudah saya bilang, saya katakan, jangan ada cutting. Kalau ada cutting kan kasihan. Dengan jalan apa? Ya kurangin import GPS-nya. Ini GPS-nya banyak. Apa supply ya mau nggak mau di cutting. Iya kan? Saya juga bingung kalau bilang surplus 8 juta, tapi jagungnya nggak ada, hitungannya dari mana? Cobalah kalau bicara yang realistis.